Secara keseluruhan impact protectionnya ya so-so lah ya. Biasa aja tapi dia stabil. Isoplate-nya ini bikin sepatu menapak dengan sempurna. Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya budget modelnya Luka Doncic, yaitu Luka 77. Secara penampilan mirip banget sama Air Jordan 34. Kemudian untuk kualitasnya, ukuran sepatu 1,5 juta juga, wah ini menarik sih. Dan buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Anda akan langsung dibawa ke NCR Sport untuk membelinya dengan harga yang lebih terjangkau. Oke, saksikan video ini sampai selesai. Nah, sekarang kita bahas boxnya dulu, dan kalau kita lihat ya, polos banget. Ini kayak boxnya Jordan Retro. Kemudian kita buka, ada papernya juga 2323 gini, nomornya Michael Jordan. Oke, langsung aja bahas sepatunya. Ini nih, tampilannya menarik ya. Terus bahannya juga berkualitas. Saya suka pilihan colorway yang ini. Terus ada beberapa colorway menarik lainnya. Semoga cepat masuk ke Indonesia. Secara keseluruhan ini detailnya juga simple banget. Ada logo Jumpman di sini, lalu ada di insole, di luarnya juga ada, dan ada tulisan Air Zoom di sini. Gak lupa tentu ada logonya Luka Doncic di bagian lidah dan juga di bagian telapak. Simple tapi mencirikan kesan elegan, saya suka, dan nilainya 8,5 dari 10. Nah, sekarang ngomongin traksi. Jadi sepatu ini tuh buat orang-orang yang lebih sering main di lapangan outdoor. Misalnya pakai signature seriesnya Luka Doncic itu traksinya kurang kuat. Sementara untuk 77 ini traksinya benar-benar kuat. Kayak gini nih. Tapi sayangnya di area tengah ini ada yang translucent, dan kalau Anda mainin di lapangan yang berdebu tentu gampang banget debu nempel. Lalu warnanya tidak akan kembali seperti semula walaupun sudah dibersihkan. Kemudian saya juga udah nyoba kalau sepatu ini di awal penggunaan tuh ternyata butuh break in ya untuk traksinya, karena dia karetnya kayak ada plastik-plastiknya gitu, belum ngeblend sama lapangan. Dan buat Anda yang ingin mencoba pertama kali, usahakan lapangan yang Anda gunakan itu lapangan yang terbaik, lapangan yang tidak dipenuhi debu, karena kalau enggak dia pasti ada licin-licinnya. Lanjut ngomongin transisi. Transisi sepatu ini sebenarnya biasa aja ya. Luka Doncic juga bukan player yang speednya kencang banget. Dia lebih mementingkan pivotnya ketimbang gerakan yang godek-godek kesana kemari. Jadi menurut saya ini adalah sepatu yang cukup banget untuk ukuran traksi. Tanpa outrigger di sini, hanya sedikit di dalam. Dan menurut saya untuk Anda yang mainnya cepat nggak ada masalah, tapi butuh waktu penyesuaian. Sementara buat yang mainnya kayak Luka Doncic, slowly but sure, ini salah satu yang paling oke untuk penggunaan di lapangan outdoor. Nilainya 8 dari 10. Lanjut ke bantalan. Jadi sepatu Luka Doncic itu tidak memiliki core feel yang bagus. Paling bagus itu Luka 1. Sementara kalau yang model ini dia butuh waktu break in, jadi busa Eva-nya tebal nih di bagian belakang. Kemudian di sini ada isoplate, jadi terasa lebih kokoh tentunya. Di depan juga tidak terasa menempel banget dengan lapangan, jadi masih ada rasa tinggi-tingginya gitu.
Kalau udah beberapa kali penggunaan tentu busa ini semakin melunak dan itu baru terasa menyenangkan menggunakan sepatu ini. Kalau baru digunakan 2-3 kali kayak yang saya coba ini masih terasa agak keras nih. Tapi untungnya dia ini tidak bikin kaki terasa sesak. Dan insole-nya juga tipis, dilem tapi kita bisa pegang-pegang. Ini insole-nya tipis. Secara keseluruhan impact protection-nya ya so-so lah ya. Biasa aja tapi dia stabil. Isoplate-nya ini bikin sepatu menapak dengan sempurna. Anda tahu sendiri kalau Luka Doncic itu bukan pemain yang kecil, dia butuh sepatu yang cushioning-nya bisa meredam segala gerakannya. Secara keseluruhan ini bukan bantalan terbaik dan menurut saya next improvement-nya sangat ditunggu karena ini juga zoom unitnya tidak terlalu berasa. 7,8 dari 10. Nah, buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, misalnya belinya online, saya saranin buat yang kaki lebar, pilih aja upsize sedikit. Sementara buat yang kaki ramping, nggak perlu upsize. Sepatu ini tuh sebenarnya karakternya agak lebar, tapi karena bahan-bahan yang diterapkan ini agak tebal ya, di bagian depan terutama, jadi kayaknya di awal penggunaan tidak menyenangkan buat orang yang kakinya lebar. Agak sakit nih di bagian sini. Ngomongin bahan atas, ini salah satu yang menarik banget. Jadi biasanya itu Nike kalau sepatu dengan harga 1,5 jutaan tuh kualitas bahan atasnya biasa banget atau malah cenderung kurang layak. Sementara ini keren sih, dia pakai kulit sintetis dan ini mencirikan kesan premium ya. Bagus. Di samping juga ada mesh yang rapih kayak gini, dilengkapi dengan fuse overlay juga. Lalu ke bagian belakang semakin lebih tebal. Nggak lupa ada paddingnya juga yang tebal, serta lidahnya yang nyaman banget. Jadi secara keseluruhan sepatu ini untuk bahan atas bisa lah ya diapresiasi. Apalagi lidahnya di bagian bawahnya ini juga masih terasa tebal, nyaman banget. Ada lubang ventilasinya juga bikin kaki nggak terasa kegerahan. Nah, sekarang bahas talinya. Talinya tuh pendek. Kemudian kalau Anda pemanasan gitu ya, di bagian atasnya ini sebenarnya nggak perlu dimasukin talinya ke dalam sepatu. Di bagian sini aja ini masih terasa cukup. Sementara kalau sampai full ke atas ini sisa talinya pendek banget nih, kayak gini. Sebaiknya agak lebih panjang dikit sih, tapi nggak masalah. Ini bisa diikat sekali aja, nggak gampang kendur. Oh iya, di awal penggunaan bagian sini tuh sakit. Jadi jempol kepentok-pentok ini tuh sakit banget. Walaupun ini nggak terlalu sempit dan saya udah pakai kaos kaki yang tebal. Oke, secara tampilan sudah bagus, tapi sepatu ini memiliki waktu break-in yang cukup lama karena bahan atasnya atau containmentnya ini bertumpuk dan di beberapa bagian terasa sesak. Jadi secara keseluruhan nilainya 8 dari 10. Yang terakhir tentu kita bahas kuncian, dan sepatu ini kunciannya sebenarnya biasa banget. Dia juga butuh waktu penyesuaian, jadi kalau kaki Anda nggak cocok dengan sepatu ini rasanya nggak nyaman banget deh pakainya, karena di tengah dia agak sempit ya. Terus di bagian depan dia juga terasa sesak, terutama buat yang make size kekecilan. Nah, di tengahnya ini ada isoplate, jadi benar-benar mirip kayak Jordan 34 ya, cuma dia nggak di expose berlebihan atau dibikin rongga kayak gitu. Dia full nempel dan di tengahnya itu tipis. Ini bikin sepatu kokoh sih. Mendaratnya juga lebih sempurna. Sayangnya kalau di bagian tumit nih, walaupun di kanan kirinya ada padding, di sininya tuh masih terasa slip. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ini flat banget, tidak terlalu ke dalam, jadi masih ada goyang-goyangnya untuk di bagian pergelangan. Sementara kalau di lidah, ini lidahnya nyaman banget, tebal juga. Kalau Anda misalnya ikat sepatu dengan kencang, ini terbungkusnya bakalan nyaman banget. Kalau di bagian depan, ini aman banget, dia nggak gampang geser kanan kiri, apalagi karakternya juga agak sempit di awal penggunaan.
kanan kirinya ini terjaga dengan plastik. Lalu di bagian sini juga outsole-nya dibuat lebih tinggi. Jadi secara keseluruhan kuncian ada plus minusnya. Buat Anda yang bobotnya besar pakai sepatu ini juga saya rasa nggak ada masalah. Tapi buat Anda yang mengandalkan speed masih ada terasa goyang-goyangnya nih pakai sepatu ini. Oke, nilainya 7,8 dari 10. Oke, jadi secara keseluruhan budget modelnya Luka Doncic ini menarik. Dia terlihat lebih premium, tidak murahan, terus pilihan warnanya juga elegan-elegan banget. Menarik lah untuk ukuran 1,5 juta rupiah. Tapi untuk performance memang masih banyak yang jauh lebih bagus. Dan ya memang budget model ini banyak menginspirasi dari signature shoes-nya Doncic yang sebelum-sebelumnya. Kayak cushioning dia tidak terlalu empuk. Kemudian bahan atas dia juga containmentnya tebal dan membuat kaki tidak nyaman kalau size Anda ataupun kaki Anda tidak sesuai dengan karakter sepatu ini. Jadi itu aja. Secara keseluruhan Head Shoes Indonesia memberikan nilai 8 dari 10 penilaian kami. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.